Informasi kita kali ini adalah tentang emas, di mana dalam beberapa bulan ini emas harganya terus meningkat, memecahkan rekor tertinggi harga emas sepanjang sejarah. Di sisi rupiah, sangat berlawanan dengan nilai emas yang menguat. Rupiah adalah melemah. Nomor dua terendah sepanjang ada yang namanya negara Indonesia. Kalau saja $1 ke arah 16.800 hingga 17.000 per dolarnya, maka pecah rekor sebagai nilai rupiah terlemah sepanjang sejarah. Selamat ya. Sayangnya lagi pengetahuan atau literasi tentang emas pada masyarakat Indonesia masih banyak yang rendah. Menyimpan emas hanya jadi alternatif oleh sebagian kecil masyarakat karena dianggap emasnya tidak liquid, tidak mudah dicairkan dengan cepat. Juga ada spread jarak harga jual beli yang lebar jika mengandalkan dengan emasnya antam. Hal ini sesungguhnya harus didisrupt. Namun kita belum bicarakan disrupsi emas agar menjadi liquid dan mudah diperjualbelikan. Nanti kita bicarakan di tempat yang lain. Sekarang kita ke harga emas yang mendekati harga 1,4 juta per gramnya. Sudah di harga 1,3 juta saat ini per gramnya. Dalam setahun ini harga emas sudah naik 17%. Bahkan dalam tahun 2024 ini saja harga emas sudah meningkat 7%. Apa yang menyebabkan harga emas meningkat tajam dalam tahun 2024 ini? Kita tahu semua hukum pasar, yaitu demand dan supply. Kalau demand meningkat, supply tetap, maka harga meningkat. Kalau demand naik, supply langka, maka harga naik sangat tajam. Inilah yang terjadi pada emas, karena hampir semua bank sentral di negara berdaulat memborong emas sejak awal tahun 2024. Seperti Bank Singapura, Bank India, Bank Tiongkok, Bank Polandia, Bank Rusia, dan banyak lagi bank sentral yang membeli emas dan dijadikan reserve atau cadangan devisa negara mereka. Kita awali dengan informasi atas Bank of China atau PBC, People Bank of China, di mana bank Tiongkok tersebut di tahun 2023 akhir sudah memborong 225 ton emas ditambah 100 ton dalam 4 bulan terakhir ini. Sehingga total emas yang dikumpulkan dalam 2 tahun terakhir mencapai 2.200 ton emas. Apa kira-kira yang menjadi penyebab pembelian emas oleh Tiongkok ini? Diduga ketegangan geopolitik dunia di Eropa dan di Timur Tengah. Perkiraan kedua adalah ketidakpercayaan akan dolar, juga rendahnya trust kepada pemerintah Amerika oleh pihak negara non-sekutu. Tiongkok sangat waspada atas diperlakukannya aset dolar seperti terjadi pada kamrat Tiongkok, yaitu Rusia. Dibekukan aset milik Rusia di seluruh dunia di negara-negara yang di bawah pengaruh Amerika. Nilai aset Rusia dalam dolar tersebut lebih kurang 300 billion dolar yang dibekukan. Karena itu Tiongkok harus waspada. Kejadian serupa bisa dilakukan oleh Amerika setiap saat kepada Tiongkok. Bayangkan, devisa Rusia atau foreign reserve Rusia ditahan di berbagai institusi keuangan barat atas perintah Amerika. Ini sangat mengganggu finansial Rusia di awalnya. Namun Rusia masih punya minyak bumi dan gas alam untuk menekan Eropa dan dunia. Sementara Tiongkok punyanya manufaktur bahan jadi yang gampang dikendalikan. Untuk itu, Tiongkok lebih aman memborong emas. Tiongkok sudah melihat gejala-gejala apa yang dilakukan oleh Amerika dalam beberapa tindakannya ke depan. Bahkan kehadiran Antony Blinken, menlunya Amerika kemarin ke Tiongkok, jelas-jelas mengancam Tiongkok untuk tidak cawe-cawe di Timur Tengah dan membantu Rusia. Ancaman Blinken dibalas keras oleh Xi Jinping dengan perkataan bahwa Amerika tidak boleh mengurusi urusan Tiongkok. Urus saja tuh Amerikamu sendiri. Dalam devisa negara Tiongkok, dolar Amerika senilai 3 triliun dolar atau 3.000 billion dolar sudah dimiliki, di mana Tiongkok adalah pemegang dolar dan surat utang negara Amerika terbesar. Selain Tiongkok, ada 8 bank sentral yang melakukan hal yang sama, yaitu mendiversifikasikan devisa mereka selain memakai dolar dengan menyimpan emas. Dalam 1 tahun terakhir, 8 bank sentral tersebutlah yang mendorong nilai emas terus meningkat tajam. Bank mana aja itu? Bank sentral Turki, India, Kazakhstan, Tiongkok, Singapura, Cekoslovakia, Jordania, dan Polandia dengan rata-rata pembelian 2-5 ton per bulannya masing-masing. Setelah Tiongkok, India membeli dengan jumlah yang besar hingga cadangan emas di Bank Sentral India mencapai 850 ton atau senilai 50 billion dolar. Cadangan devisa India mencapai 700 billion dolar dalam cash. Secara jumlah cadangan emas dibandingkan dolar masih banyakkan dolar. Namun India berencana hingga 30% cadangan devisanya adalah emas. Demikian juga Tiongkok akan membuat cadangan emasnya mendekati 30% bahkan 40% dari devisa dolar mereka. Dari kedua negara tersebut masih terlihat akan terus memborong emas yang ada di pasaran dunia. Strategi memperbanyak macam devisa adalah merupakan strategi memperkecil resiko agar tidak terlalu bergantung kepada dolar Amerika. Kita ke tanah air sekarang. Cadangan emas di Bank Indonesia hanya 80 ton dengan cadangan devisa dolar sejumlah 140 billion dolar. Alias emas kita hanya 3% saja dari devisa dolar. Ada baiknya
cadangan devisa sama dengan India lah, naik 5 kali lipat dari sekarang, dan emas kita naik 20 kali lipat dari stok yang ada sekarang. Sekarang saya bertanya kepada sahabat semua, apakah Anda akan melakukan hal yang sama di mana aset Anda, berapapun jumlahnya, mengapa tidak 30%-nya berupa emas? Yuk beli dan simpan emas sahabat semua. Peace.